Thank you guys for watching. Don't comment. Don't laugh. Assalamualaikum, hi everyone, welcome back to my YouTube channel Couples Caravan. Jadi di video kali ini aku pengen sharing pengalaman aku mengurus dokumen anak dari pernikahan campuran. Jadi aku melahirkan di Indonesia, tapi anakku ingin dibuatkan paspor asing atau paspor India. Jadi bagi kalian yang saat ini sedang hamil dan berencana untuk melahirkan di Indonesia, tapi anaknya ingin dibuatkan paspor asing atau paspor India, video ini cocok banget untuk kalian. Kalian simak terus video ini sampai selesai. Tapi sebelum itu, kalian harus mengantongi beberapa dokumen sebelum kalian sampai ke pembuatan dokumen ini. Yang pertama, buat terlebih dahulu akte lahir untuk anak kalian. Yang kedua, kalian harus sudah membuat KK atau pisah KK. Jika pasangan kalian masih berstatus WNA, maka KK-nya ini atau kartu keluarganya ini nantinya hanya tertulis 2 nama, yaitu kalian sebagai kepala keluarga dan juga anak kalian. Dan jangan lupa saat kalian membuat kartu keluarga, kalian minta juga ke petugas untuk pembaharuan status pernikahan di KTP. Pembuatan paspor untuk newborn ini satu paket dengan birth certificate. Jadi pembuatannya itu adalah satu kesatuan, tidak dipisah. Pengajuannya dilakukan secara online, lalu kemudian kalian submit dokumen ke kedutaan. Dengan tentunya terlebih dahulu kalian membuat appointment seperti biasa. Selain itu, pembuatan paspor dan birth certificate ini diperlukan kehadiran pasangan kalian, si WNA ini, baik suami atau istri kalian. Intinya pasangan WNA kalian itu hadir di sini, di Indonesia. Oke, langsung aja kita ke langkah-langkah pembuatan birth certificate dan paspor untuk newborn di kedutaan India yang berada di Jakarta. Yang pertama, kalian harus melakukan pengajuan atau registrasi secara online di website MHA. Di website tersebut itu tujuannya adalah untuk meregistrasi anak kalian untuk menjadi citizenship of India by descent, berdasarkan keturunan. Saat kalian mengisi website tersebut, kalian akan dimintakan untuk mengupload beberapa dokumen. Di antaranya yaitu foto bayi kalian dengan background berwarna putih, lalu tanda tangan orang tua, akte lahir anak, paspor orang tua, serta buku nikah atau sertifikat nikah. Semua dokumen tersebut itu di-scan dalam bentuk PDF kecuali si foto tadi. Foto itu berbentuk JPG. Setelah semua kolom di website tersebut kalian isi, kemudian kalian print pengajuan online tersebut. Langkah yang kedua, kalian masih melakukan pengajuan secara online, tapi kali ini untuk membuat paspor di website MEA atau Ministry of External Affairs. Untuk step pengajuan paspor ini, kolom yang harus diisi itu cukup banyak dan cukup tricky. Jadi saran aku, kalian harus menggunakan laptop dan juga pastikan koneksi internet kalian itu stabil. Kalau kalian sudah isi semua data, isi semua kolom yang diminta, kemudian kalian recheck lagi. Jika sudah, kalian submit, lalu print pengajuan online tersebut. Oh ya, teman-teman, penting diketahui bahwa pada saat proses submit dokumen ke kedutaan India yang berada di Jakarta, kedua orang tua, ayah ibu dari si bayi ini harus hadir di kedutaan. Bayinya tidak perlu diajak, asalkan dengan catatan pada formulir pengajuan untuk pembuatan paspor itu terdapat kolom. Kolom tersebut nantinya akan diisi dengan stempel ibu jari dari bayi kalian. Jika form tersebut sudah dibubuhi cap jempol bayi kalian, maka bayi kalian tidak perlu hadir. Cukup orang tuanya saja yang datang ke kedutaan. Karena nantinya akan diberikan satu dokumen, di mana dokumen tersebut itu harus ditandatangani oleh kedua orang tua secara langsung di depan petugas embassy. Aku kurang tahu beliau jabatannya apa, tapi intinya tanda tangan secara langsung di depan beliau. Setelah kalian submit dokumen dan pihak embassy sudah menerima semua dokumen kalian akan diminta untuk membayar di loket pembayaran. Proses pembuatan birth certificate dan paspor untuk newborn ini
yaitu sebesar 1.200.000 dengan lama proses pembuatan yaitu selama 2-3 minggu. Waktu aku ngajuin itu sampai dengan jadi itu hampir 4 mingguan karena mungkin kepotong banyak hari libur ya. Dan mereka itu nggak mengabari aku kalau dokumen aku tuh ternyata udah jadi. Jadi kalian harus inisiatif mandiri untuk selalu follow up, cek email kalian udah ada email masuk atau belum. Atau kalian bisa cek juga di website mereka. Kalian scroll aja ke bawah sampai kalian menemukan tulisan seperti ini. Setelah dokumen kalian jadi, seperti biasa kalian ambil di hari kerja jam 3 sampai jam 4. Dan perlu diingat teman-teman, setelah kalian menerima dokumen ini, kalian jangan langsung meninggalkan embassy. Kalian cross check dulu dokumennya, apakah terdapat kesalahan penulisan. Jika kalian mendapati adanya kesalahan penulisan atau kesalahan apapun itu, kalian langsung lapor saja ke petugas, kemudian petugas pasti akan langsung menindaklanjuti. Karena aku pribadi pada saat aku menerima dokumen itu di birth certificate anak aku jenis kelaminnya salah, tertulisnya di situ male, padahal jenis kelamin anakku itu female. Lalu aku kasih tahu ke petugasnya kalau ini jenis kelaminnya salah. Kemudian mereka ambil kembali birth certificate-nya dan diperbaiki langsung di hari yang sama. Aku cuma menunggu berapa menit pada saat itu. Intinya langsung jadi diperbaiki. Oh ya, perlu diingat teman-teman, bagi kalian yang sudah memutuskan untuk anaknya dibuatkan paspor asing atau paspor India, kalian tidak boleh membuat paspor RI karena sistem di negara India dan Indonesia ini bertolak belakang. India tidak menerima yang namanya status keluarga negaraan ganda, sedangkan Indonesia menerima status keluarga negaraan ganda. Jadi jika kalian tetap memaksakan untuk membuatkan paspor RI ke anak kalian, sedangkan anak kalian sudah memegang paspor India, jika nanti hal tersebut diketahui oleh pihak pemerintahan India, maka kalian akan dikenakan denda. Tahap selanjutnya, karena anak aku memegang paspor asing atau paspor India, nantinya akan dibuatkan sertifikat anak berkewarganegaraan ganda dan afidavit. Pembahasan terkait dokumen yang kedua ini akan aku bahas di video selanjutnya. Okay, so thank you guys for watching. Don't forget to like, comment, and subscribe. You can share this video if you got the benefits. See you in next video and assalamualaikum.